Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridho dan madlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Muqaddimah ikut Kiai Haji Utsaimin Hadis. Ada pernah mengatakan ada orang sholatnya hanya sampai sajadah. Kenapa? Karena tidak ada sholat batin. Orang tawaf hanya memutari bangunan tua. Kenapa? Karena tidak ada tawaf batin. Orang sedekah hanya berpindah dari satu tangan ke tangan lain, tidak nyampe ke Allah, karena tidak ada sedekah batin. Pembahasan riya, kita membahas masalah ikhlas, masalah riya berat. Bagaimana sholat semata-mata karena Allah, tidak memikirkan orang lain. Saya pakai jubah, pakai sorban, biar apa? Biar ibu-ibu melihatnya enak. Khususnya benar. Tadi Kiai Andri baca Al-Quran, suaranya dibagusin. Biar apa? Biar dengarnya enak. Kiai Kamal Imam suaranya ingin seperti apa? Biar apa? Biar didengar sama janda-janda enak. Kata Kiai Ghazali, anak berapa? 4. Ini menuju 2. Hotel 2. Ternyata kita punya guru yang permainannya bukan di alam hoki doang, bukan di alam malakut doang, bukan di alam jabarut, tapi sudah di alam lahut, sudah menjadi sirrullah, sudah menjadi pengantinnya Allah. Maka ilmunya luar biasa. Ketika pembahasan riya, ada bilang ibadah itu riya. Baru benar ibadah itu riya. Coba saya datang ke sini pakai kaos kutang, belum lagi. Gak mungkin disuruh duduk di sini saya. Iya. Coba kalau Kiai Andi tadi suaranya kurang enak, dan suara lagi. Iya. Apa kata Abah? Untuk sampai kepada Allah, ibadah kita harus ada ibadah batin. Apa? Zikir sederhana, Pak. Gak perlu kita pura-pura ikhlas. Biarin orang puji kita, biar orang ngototin kita. Yang penting di hati ini ada zikir. Orang sibuk berbicara tentang sholat khusyuk. Saya bilang ibadah gak perlu khusyuk, gak perlu berusaha khusyuk. Apa juga ternyata guru kita itu bukan level uka-uka,
Udah ngerti semuanya. Jangan mencari khusyuk ketika lagi sholat. Biasanya orang khusyuk kan lagi sholat. Allah. Bener-bener. Atau bilang jangan nyari khusyuk ketika sholat. Beda. Ternyata itu Pak. Dan kita tujuan sholat bukan khusyuk. Tujuan sholat biar diterima oleh Allah. Cara diterima oleh Allah sederhana. Apa? Ikut imam kepada guru murid. Ada perkataan bahasa Arabnya ya. Sholat di belakang orang yang warok. Gimana? As-salatu khalfa rajulil wara'i maqbulah. Terus ini ibu ngomong aja ngapain ibu? Ngomongin saya. Terkesima ya. As-salatu khalfa rajulil wara'i maqbulah. Sederhana, bahkan Abah sering mengatakan tadi subuh sholat siapa imam? Dokter sebut bukan Abah. Tadi maghrib isya sholat siapa imam? Kamal bukan Abah. Kenapa? Karena Kamal ikut Abah. Sederhana Allah ketika mau sholat hadirkan dua Ka'bah, Ka'bah musallin dan Ka'batul wasilin. Ada Ka'bah musallin, ada Ka'bah wasilin. Apa Ka'bah musallin? Ya Ka'bah. Orang sholat harus yakin kiblatnya Ka'bah. Jangan kiblat kita begini ya, jangan dulu kan begitu. Kalau cara fikih ya, mustaqbilal kiblat. Tariqah nambah lagi Ka'batul wasilin, Ka'bah buat orang-orang yang musuh. Siapa? Guru murid. Hadirkan Abah di depan. Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Ruku. Maka kita sholat cepat amat ikut Abah diikut. Kalau cepat banget ya kan ikut Abah. Sederhana Pak. Gak pakai ngeden-ngeden, gak pakai merem-merem. Udah sholat biasa aja. Yang penting as-salatu khalfa rajulil wara'i maqbulah. Itu pentingnya. Luar biasa ajaran kita. Apa intinya? Zikir Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 10 dan ayat ini selalu dibaca. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wa amalus shalih yarfa'. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'. Kita bahas secara singkat. Asalnya yas'adu kalimut thayyib ilaihi. Mengenai al-kalimut thayyib, perkataan yang bagus ilallah ilaihi kepada Allah. Tapi kenapa ilaihi didahulukan? Karena betapa mulianya tujuan daripada zikir. Kemana? Ilaihi ilallah. Maka didahulukan ilallah. Orang yang berzikir, suaramu akan sampai kepada Allah. Yas'alu naik. Ada kalimat dua, ada yas'al, ada yarfa'. Kenapa bukan ilaihi yarfa'ul kalimut thayyib, tapi ilaihi yas'al? Kalau yarfa' itu harus ada yang angkat.
Nggak bisa ngangkat sendiri dia. Harus ada yang yarfa'illahu alladzina amanu. Orang beriman akan naik, siapa yang angkat? Allah. Nggak bisa ngangkat sendiri. Tapi kalau yas'ad itu sendiri, Pak. Nggak pakai wasilah, nggak pakai perantara. Maka dalam bahasa Arab tuin itu bahasa Arabnya mis'ad. Kalau kita naikin, diam aja udah naik sendiri tuh. Yas'ad, luar biasa. Zikir yas'ad, langsung Allah. Yang kemudian al-kalimut thayyib. Dalam bahasa Arab ada al-kalim, ada al-kalam. Terkira kalamuna labdul mufidu kasbatin wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Nih ibu-ibu dengerin aja, jangan kuing deh. Terus tahu deh. Ada kalam, ada kalim. Apa bedanya? Kalam itu yufidus sukun, membuat orang itu diam. Kalim itu perkataan yang mufidah, yang berfaedah. Kalam, saya pergi ke pasar. Kalam. Orang maksudnya dia pergi ke pasar. Kiai Tafsir makan semangka sampai habis. Orang paham. Itu namanya kalam. Kalau kalim bisa dipahami atau bisa nggak dipahami. Ahmad, rumah, bersih, bagus. Pokoknya perkataan tapi nggak perlu dipahami. Itu namanya kalam. Lihat Pak, bagaimana Al-Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan ilaihi yas'adul kalam? Kenapa? Karena banyak orang berzikir, bacaannya abrak-abrakan, berantakan. La ilaha illallah. Ujung-ujung apa? Itu bukan kalam, tapi kalim. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin mengatakan ikatan pikir seseorang ketika dia lupa dengan bacaannya, lupa dengan dirinya, dia hanya terfokus dengan suara Allah yang memanggil namanya. Waskuruni, kayak orang joget, kayak ente nih, taman nyawer. Coba ada joget pertama nih, kan masih sesuai drama. Saking enaknya joget, mana joget? Lihat. Kalimut thayyib, zikir, meskipun lisannya tidak benar bacanya nggak benar, akan sampai kepada Allah. Zaman Abah Hanum aki angkat ya, aki angkat. Yang Abah disuruh sama Abah Hanum ziarah ke Abah Sepuh. Dengan siapa? Aki angkat. Dan yang mimpin Abah Hanum dulu, yang mimpin aki angkat. Aki angkat. Kalau lagi baca Fatihah, guru ikram nyarahin nilainya 5. Nggak jelas. Benar, emang bilang kurang, gak mau ngapain. Gak bisa baca ini. Tapi yas'ad ilaihi yas'ad, suaranya, bacaannya, meskipun didengarnya makhluk hurufnya mana nih, tajwidnya mana nih, tapi nyampe kepada Allah.
Kayak misalnya Syekhona Khalil, muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan ini ahli silsilah kita juga ya. Nggak apa saya ceritakan. Syekh Khalil terkenal ahli Quran. Datanglah seorang ulama dari Arab, pengen tahu seperti apa ahli Quran Indonesia. Kaget dia. Ketika saya baca Quran, ini tuh bacanya begini, logat Maduranya masih kepake. Logat Maduranya kental. Dalam hatinya, katanya ahli Quran, tuh bacaannya tuh begitu, macam-macam sama wali Allah. Langsung Allah kasih tunjuk tuh. Allah kasih tunjuk kebesaran Syekh Khalil, muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang mengijazahkan bagi kasih. Ada orang kesurupan di majlis, ada orang kesurupan. Orang pada minta ke Syekh Khalil, kata Syekh Khalil jangan saya, tuh orang Arab yang dibuat yang panjang. Kayak tiba-tiba kayak saroni. Kopi darah kopi. Iya. Itu orang-orang dibacain Pak. Dibacain ayat kursi, bacaannya enak, makhorijul hurufnya enak, lagunya enak, pas. Setan kalau keluar malah ngikut bacaannya. Diganti lagi bacaan yang lain, semakin dibaca sampai selesai, kagak keluar, nyerah. Akhirnya ke Syekh Khalil. Syekh Khalil cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, keluar. Kata Syekh Khalil, ini setan Madura, takutnya sama obat Madura. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib. Ternyata bukan di sini, bukan di lisan, tapi ada di wal amalus salih yarfa. Kalimat yarfa ada 3 pendapat. Yarfa itu fi'il mudhari. Fa'ilnya siapa? Hukumnya kembali kemana? Domirnya kemana? Ada 3 pendapat. Yang pertama, yarfa'u, fa'ilnya Allah. Allah mengangkat amal soleh. Pertama, Allah yang mengangkat amal soleh. Yang kedua, fa'ilnya amal soleh. Yang diangkat hukumnya apa? Halim. Al-amalus soleh yarfa al-kalimat thayyibah. Begitu. Fa'ilnya siapa? Amalus soleh. Kenapa? Alasannya karena orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kalau bagi kuret mulut kesilan. Zikir harus terlihat dari amalnya. Harus terlihat dari amalnya. Ketika dia zikir, amalnya bagus, maka amalnya yang akan naik. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, ini kita yang pegang. Fa'ilnya al-kalimut thayyib. Domirnya kembali kepada al-amalus salih. Al-kalimut thayyib yarfa'u al-amalus salih. Inilah yang diajarkan oleh guru agung kita. Salat kita yang ngangkat ke Allah adalah zikir. Puasa kita yang ngangkat mancing. Jadi ibadah karena enak
Masya Allah. Mau dicari kemana ajaran selain ajaran ini, Pak? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.